Ya, saya kira kita mungkin bisa mulai saja ya, karena sudah cukup banyak ini yang bergabung. Sudah siap ya, Mbak? Ya. Baik, saya akan buka dulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama pada Ibu Safira Khoir ya, Safiratul Khoir sebagai kalau di sini jabatannya dari Library ya. Ini kepala perpustakaan ya, Mbak Safira ya. Mbak, saya koordinator humasnya. Oh, koordinator humas. Oke, maaf. Kemudian Mbak Safira di sini ada beberapa mahasiswa, ada terutama ini mahasiswa doktor ya, banyak kan. Jadi memang ini kita berikan gitu ya untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menulis systematic literature review. Jadi kalau berdasarkan apa namanya persyaratan kalau untuk lulus, terutama by research. By research itu ternyata dibolehkan, Mbak. Jadi salah satu papernya itu adalah systematic literature review. Tapi untuk by research ya. Sedangkan untuk yang reguler itu tetap research paper. Selain itu, kepada mungkin teman-teman yang bukan mengambil by research itu juga tetap pasti bermanfaat ya. Karena kalau systematic literature review itu kalau kita menulis, mempublikasikan, SLR itu biasanya terus dapat banyak impact-nya ya, banyak sitasinya gitu, sehingga akan meningkatkan indeks kita mungkin ya, atau visibility kita mungkin di khalayak ya, nasional maupun internasional. Baik, Mbak Safira, mungkin tanpa memperlama-lama waktu, silahkan Mbak Safira untuk memulai mempresentasikan. Monggo, Mbak. Oke. Mbak Evi matur nuwun sangat. Saya coba izin untuk share screen ya. Mbak Evi ini sudah terlihat ya slide saya. Sudah, ya. Oke. Jadi, yang pertama matur nuwun sangat. Ini Mbak Evi ini keren banget. Teman-teman bawa teman-teman S3 gitu ya. Ini berarti mulai semester ini ya. Ini teman-teman mahasiswa baru ya background-nya. Atau Baru sudah dan lama. baru dan Baru lama. dan lama, Oke. ya. Tadi Mbak Evi menyebut by research itu berarti ada by coursework. Ya, ada by course. Oke. Jadi ini ada teman-teman S3 by coursework, ada juga teman-teman S3 by research gitu ya. Nah, yang by research itu salah satu publikasinya yang menjadi syarat untuk kelulusan adalah systematic literature review ini gitu ya. Boleh, boleh. Boleh research Oh, paper boleh. juga, boleh ini juga, satu boleh. Oke. Oke, baik, kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol. Gitu. Jadi ini kita akan ngobrol banyak untuk kita lihat sih bagaimana sebenarnya systematic literature review itu kita lakukan bersama. Kenapa bisa boleh, kenapa bisa tidak, ya. Ini sebuah introduction yang sebenarnya ini ya sesinya lebih dari ini bisa lama gitu ya. Tapi memang ini kita snapshot dulu untuk memang menjadi dasar untuk penulisan sistematika literatur review. Gitu. Di perpustakaan itu kita banyak sekali coba untuk membantu mahasiswa. Jadi ini berdasarkan pengalaman membantu mahasiswa di dalam menulis sistematika literatur review gitu agar memang sesuai karena ternyata memang banyak yang terbit tapi memang kadang-kadang belum pas gitu ya. Jadi kita berusahanya terbit dan pas gitu ya. Ini tentang saya koordinator di perpustakaan Humas untuk urusan internasional dan saya juga dosen di manajemen informasi dan perpustakaan di sekolah pasca sarjana. Oke, teman-teman, intermezzo sebelum kita agak lebih serius. Jadi selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung di Postgraduate Life. Ini semua teman-teman PhD, ini energinya sudah dikumpulkan semua ya. Ini puasa-puasa pula sudah berkumpul di sini semuanya. Ini total saya 20-an orang ada di sini hari Senin
yang syahdu di kampus ini ya. Jadi selamat datang teman-teman yang sudah separuh jalan, tetap semangat. Yang sudah akhir-akhir semoga sebelum lulus itu bisa dapat lebih banyak lagi. Nah, teman-teman PhD ini memang pada awalnya senang banget bisa keterima, akhirnya lolos juga proposalnya gitu ya. Kemudian punya kesempatan untuk berteman, punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, tiba-tiba temannya banyak, dan juga teman-temannya baru, itu backgroundnya bisa sama, bisa tidak, gitu. Ada yang sudah bekerja, ada yang belum. Jadi teman-teman mulai untuk berteman dan berkolaborasi di level S3 ini. Nah, teman-teman hubungan dengan promotor itu juga bagian dari PhD yang memang sangat signifikan ya gitu. Kadang-kadang hubungannya tidak seperti berkencan terus gitu ya. Tetapi ada hubungan-hubungan di mana kadang-kadang kita punya kesempatan kita setuju atau kita tidak setuju dengan pendapatnya, atau kita punya pendapat sendiri tapi mungkin belum pas, atau supervisor atau promotornya itu mungkin punya keinginan yang lain, punya arah yang lain, sementara kita pengennya begini gitu. Jadi nanti akan ada berbagai macam variasi hubungan dengan promotor, dan mungkin saja gitu harapannya sih selalu akan seperti kencan yang bagus gitu ya, tapi kadang-kadang tidak gitu loh. Nah, nanti teman-teman akan juga mengalami gitu ya, karena pengalaman ini ya, mengalami malam yang panjang, malam yang penuh perenungan, malam yang feeling anxious, yang bingung harus ngapain gitu ya. Nah, ini ternyata banyak gitu. Nah, makanya ini perlu kita share agar nanti teman-teman juga memang memahami bahwa ini adalah normal. Okay. Dan ketika diskusi dengan supervisor, nanti supervisor atau promotor nanti mengatakan, oh gapnya belum jelas, baca lebih banyak lagi, kemudian kita sedih, itu juga bagian dari perjalanan ya. Jadi anak-anak PhD atau mahasiswa PhD itu kan tidak terlalu banyak kelas, seperti anak S1 yang punya teman banyak gitu ya. Jadi butuh sekali a shoulder to cry on gitu ya. Nah, kami ini di perpustakaan juga memang memahami situasi yang seperti ini. Karena teman-teman kadang juga merasa sendiri, pengen sendiri juga, dan nggak ngerti juga mesti harus ngapain. Nah, ini teman-teman, kita juga punya support yang namanya Individual Academic Consultation. Itu adalah satu sesi di mana teman-teman ini bisa konsultasi secara individu gitu, tentang topiknya, tentang time managementnya, tentang procrastination yang ini adalah challenge kita semua, tentang strategies, tentang komunikasi dengan supervisor, kapan saya harus chat ulang ketika chatnya seminggu tidak dibalas, misalnya gitu ya, gitu. Atau kita juga akan boleh untuk berdiskusi tentang academic anxiety yang memang itu bagian dari perjalanan PhD. Nah, kita juga akan meluncurkan satu program baru, teman-teman PhD, namanya Doctoral Peer Circle. Ini nanti semua teman-teman PhD akan kita fasilitasi, dan ini semua infonya ada di kalau mau lihat ada di situ semua. Ini belum di launch, tapi ini intro saja. Oke, gitu ya. Oke, dan akhirnya teman-teman akan graduate, akan memang senang banget setelah lama berjuang, setelah malam-malam yang panjang dilalui gitu ya, finally pasti akan graduate. Dan kita selalu akan punya punya service untuk memang membantu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman juga merasa bahwa teman-teman itu tidak sendiri. Oke. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi di dalam dunia akademik, di perkuliahan itu teman-teman akan menulis, akan membaca, akan mengkaji ulang, menganalisa semua tentang paper-paper atau sumber-sumber ilmiah. Jadi nanti akan ada makalah kecil, kalau teman-teman yang memang magang akan magang, penelitian, proposal, nanti nulis hibah, riset, skripsi, tesis, disertasi gitu ya, artikel untuk jurnal, kemudian juga mau ikut conference, ada menulis makalah seminar, nanti akan terbit di proceeding, atau juga menulis di
newspaper, dan juga yang pasti sebelum lulus teman-teman akan menulis disertasi. Gitu ya. Ini teman-teman semua, saya konfirmasi S3 semua ya? Atau ada S2? Ada yang S2 nggak ya ini ya? Kayaknya S3 nih, Mbak. Ini ada, oh S3 semua Iya, ya? Oh iya. banyak ya, oke. Ini S3 semua. Oke, nah teman-teman kenapa kita kok sangat perlu serius banget? Karena ternyata kita punya kenyataan yang dihadapi bersama, dilihat bersama bahwa ternyata apa yang sudah terbit belum tentu benar dan belum tentu berkualitas tinggi. Itu kenyataan di lapangan berbicara seperti itu. Jadi, lah tapi kok sudah terbit? Nah, dengan berbagai macam alasan itu terbit. Jadi, kita juga perlu berhati-hati untuk memilih dan memilah sumber apa yang kita pakai, karena yang sudah terbit belum tentu itu valid. Nah, on the other hand, jadi kita juga perlu memastikan apa yang kita tulis itu juga benar dan valid. Gitu ya. Jangan sampai apa yang kita tulis itu akhirnya menjadi, lah ini kok belum valid, tapi kok sudah terbit. Gitu ya. Jadi memang kitanya juga sebagai author, nanti kita juga harus berhati-hati di dalam menulis, kita juga harus berhati-hati di dalam memilih destinasi, karena ketika makalah kita sudah terbit itu, dan ketika tiba-tiba kita merasa itu kurang pas, itu tidak mudah untuk kita menarik ulang atau withdraw di artikel, itu tidak mudah. Jadi hati-hati sekali ya untuk memang memilih destinasi dan juga menulis. Nah, apalagi teman-teman ini kalau nanti akan menerbitkan paper, itu nanti akan mengajak promotornya, akan mengajak dosen pembimbing internal dan eksternal. Ya. Jadi memang harus dipastikan apa yang ditulis itu betul-betul berkualitas tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ketika kita menulis, teman-teman kita itu seperti layaknya seorang chef. Ya. Seorang chef itu akan memastikan bahwa kita akan menyajikan atau memasak makanan yang sangat berkualitas tinggi, yang enak, yang bagus, yang layak dimakan. Nah, syarat untuk memang memastikan masakan kita itu baik, ada dua hal yang harus kita penuhi. Satu, bumbu-bumbunya itu harus bagus dan berkualitas tinggi. Yang kedua, cara memasaknya juga harus bagus. Jadi kita mesti memastikan tuh sumber-sumber yang kita punya itu bagus, dan kita memastikan juga cara kita mengolahnya, cara kita menulisnya itu pun harus bagus. Jadi dua-duanya memang harus terpenuhi dengan baik ya. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Bisa coba yang baru datang kirim-kirim emoticon gitu, karena memang nanti saya memastikan nanti saya tidak bicara sendiri gitu ya. Oke, aman ya? Oke, good. Sip, terima kasih. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita perlu juga memahami berbagai macam sumber informasi akademik. Nanti kita akan coba untuk lihat buku, kemudian laporan penelitian yang tadi bumbu-bumbu itu ya. Book chapter, jurnal artikel, ada peraturan pemerintah, ada magazine, kebijakan, semua ini adalah bumbu-bumbu yang kita akan pakai di dalam karya ilmiah kita yang harus kita ramu dengan sangat baik. Boleh nggak kita mengutip magazine? Oh boleh, tapi tidak boleh misalnya 90% isinya magazine semuanya. Jadi komposisi antara satu sumber informasi dengan yang lainnya itu juga harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang, kita nanti akan tidak, masakannya rasanya tidak pas, ya.
Oke, jadi teman-teman yang penting di dalam teman-teman menulis itu teman-teman memastikan banget bahwa kita menjawab pernyataan ini. Kenapa sih riset saya ini penting dan urgent sekali? Nah, baru nanti kita akan menuju ke langkah berikutnya. Jadi pastikan benar-benar topiknya ini penting dan urgent, karena kalau tidak penting misalnya ya. Oke, kemudian ini teman-teman kita akan masuk ke dalam bab literatur review sesuai dengan fokus kita ya. Jadi literatur review itu bagian yang sangat penting sekali di dalam sebuah dokumen disertasi gitu. Jadi teman-teman nanti akan coba, saya nggak tahu ini nanti stage-nya masih sampai mana, sudah selesai literatur review atau belum selesai, atau ini kan ada yang belum, ada yang masih semester pertama, ada yang sudah beberapa semester terlalui ya. Jadi stage-nya akan berbeda-beda. Tetapi intinya adalah literatur review itu salah satu yang penting banget karena dari situ kita bisa paham gitu. Jadi kita akan coba untuk summarize yang menganalisa secara kritikal dan juga mengevaluasi previous research di dalam satu tatanan yang itu terorganisir dengan sangat baik. Ya. Jadi harus juga disesuaikan dengan questions atau research question yang memang kita punya. Nah, kenapa literatur review itu sangat penting sekali sebelum kita masuk ke sistematika literatur review? Karena di situ akan mendemonstrasikan bahwa kita itu sudah tahu banyak. Apa yang terjadi di riset kita, paper-paper sebelumnya itu kita sudah paham. Ya. Dan akhirnya ketika kita mereview literatur, itu kita paham, oh ternyata konsep-konsep kunci di dalam topik saya adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya itu. Ternyata ada banyak terminologi loh yang kita pakai. Tapi saya akhirnya bisa menentukan terminologi yang saya pakai ini dengan alasan tertentu. Oke, di dalam topik saya ternyata teorinya banyak gitu. Nah, karena teorinya banyak, saya akan fokus ke teori ini saja. Tapi ketika kita fokus ke teori tertentu, kita sudah paham bahwa teorinya memang banyak. Gitu. Dan pada akhirnya juga kita bisa mengidentifikasi riset-riset yang sudah dilakukan. Gitu. Karena kita harus tahu yang sudah dilakukan untuk bisa menentukan apa yang belum dilakukan. Ya, akhirnya dengan literatur review kita kita paham ternyata metodologi yang dipakai atau data collection method yang dipakai di dalam topik saya itu macam-macam loh. Nah, misalnya ada survei, ada interview misalnya gitu ya. Oh, ternyata survei itu dipakai banyak banget persentasenya ketika saya mereview literatur. Nah, karena sudah banyak, saya punya alasan nih, saya akan coba metode lain. Nah, itu dari situ. Gitu. Jadi, metodologinya sudah kita tahu, dan kemudian itu akan jadi bekal untuk menentukan metode kita selanjutnya. Gitu. Dan kemudian kita lihat ada gap-nya di situ. Oh, ini sudah terisi, ini belum. Gitu. Nah, akhirnya kita tahu tuh posisi kita itu seperti apa. Gitu. Nah, dari situ kita akan bisa mengatakan bahwa ternyata topik ini adalah signifikan. Karena kenapa? Karena saya sudah tahu apa yang sudah saya review, ya. Dan kita juga tahu akhirnya di dalam topik kita itu ahli-ahli di bidangnya itu tahu tuh, orang ini sering menulis tentang sistematika literatur review misalnya, orang ini melakukan tentang teknologi pangan misalnya. Jadi kita akan tahu, gitu ya. Jadi intinya di dalam literatur review kita akan mencoba mengisi celah yang belum ada. Ini seperti puzzle. Kita tahu dulu tuh puzzle posisinya di mana sehingga kita tahu di mana kosongnya. Nah, di kosongnya itu kita akan mencoba untuk mengisi. Ya, oke. Jadi tanpa kita memahami previous research, jadi kita tidak akan tahu apa yang belum. Kita tidak akan tahu apa yang baru. Nah, ini adalah basic foundation untuk literatur review. Kita akan lebih banyak baca, dan semakin banyak baca kita akan, oh jadi gitu ya. Oh masa sih? Oh jadi kita butuh lebih banyak teori ya misalnya. Kita butuh lebih banyak justifikasi ya misalnya begitu. Ya, oke. Sebelum kita mulai ke sistematika literatur review,
ini akan snapshot sedikit tentang bibliometrics dan SLR gitu ya. Jadi studi tentang bibliometrik itu kurang O gitu ya. Itu adalah jenisnya kuantitatif, sedangkan systematica literature review itu jenisnya kualitatif gitu ya. Systematica literature review itu lebih ke substansi atau pendalaman isinya. Jadi nanti kita akan baca satu-satu papernya gitu. Nah, kalau bibliometrik itu fokusnya big picture-nya, struktur pola-polanya gitu ya. Nah, kalau SLR itu deep dive. Isinya apa, kemudian temuannya dilihat secara mendalam sesuai dengan riset question-nya. Nah, kemudian SLR itu juga kontennya itu dilihat banget metodenya apa, hasilnya apa, gap-nya apa, ya. Nah, kalau bibliometrik itu kita akan coba untuk rely on metadatanya saja. Oke, nah di sini, jadi kalau SLR itu kecil banget teman-teman, kecil banget setelah terpilih dari ribuan sampai ratusan, kemudian sampai puluhan, itu ada prosesnya. Jadi skala datanya itu kecil. Nah, kalau bibliometrik itu besar banget, gitu ya. Nah, outputnya di SLR itu kita pakai Prisma biasanya, ya, atau juga bisa pakai yang lainnya, tapi umumnya pakai Prisma atau Cochrane gitu. Nah, kalau di bibliometrik kita pakai FOSS-Viewer, kita pakai program R, kita pakai Sitespace misalnya, gitu ya. Nah, secara visual itu juga nanti kalau di bibliometrik itu ada network visualisasi, kemudian timeline publikasinya dilihat. Tapi kalau SLR itu nanti kita punya tabel-tabel sintesis, kita punya framework konseptual, gitu ya. Jadi skalanya nanti akan kecil, tetapi dimulai dengan hal-hal besar. Oke, literatur review macam-macam. Ada tradisional, ada mapping, ada systematica literature review, ada tertiary study. Nah, kita akan fokus ke systematica literature review. Literatur review itu banyak banget cara mengorganisnya. Kalau yang tradisional gitu ya, jadi kadang-kadang kita akan mencoba mengorganize dari kronologisnya seperti apa, atau time by time, gitu ya, atau temanya seperti apa. Atau kita mengorganize berdasarkan metodologinya karena sudah mereview banyak gitu ya. Atau kita mengorganize berdasarkan teorinya. Jadi macam-macam caranya. Tinggal teman-teman nanti coba akan melihat apa yang terjadi di topik teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, tradisional dengan SLR bedanya apa? Jadi kalau dari aspeknya gitu, yang tradisional itu memang tidak baku ya gitu secara struktur. Karena ini memang kita sebagai peneliti itu kita akan coba untuk melihat apa sih gitu yang ada di topik itu dan bagaimana kita akan mengorganisnya secara kita gitu. Jadi kalau yang systematica literature review itu ada protokol tertentu yang diikuti ya. Nanti kita akan lihat protokol Prisma yang itu sudah memang ini ya kaidahnya sudah memang diciptakan gitu. Itu ada Prisma, ada Cochrane, macam-macam kita boleh mengikuti salah satunya. Itu nanti kita akan lihat yang Prisma. Nah, seleksi artikel ini sangat penting sekali. Jadi kalau di review tradisional itu memang subjektif, tergantung dari kita sebagai peneliti. Gitu. Tetapi dalam SLR itu ada kriteria khususnya, ada inklusi dan eksklusi yang jelas, yang nanti kita harus menuliskan semua dengan bagus. Gitu. Karena harus bisa direplikasi. Gitu. Nah, kalau tradisional itu agak sulit direplikasi. Gitu. Karena tidak mengikuti skema tertentu. Gitu. Nah, namanya juga sistematik, jadi memang sistematis sekali, dan itu tujuannya bisa direplikasi. Jadi nanti kita harus menulis sejelas-jelasnya agar apa yang kita lakukan itu bisa direplikasi. Gitu. Nah, hasilnya kalau yang review tradisional itu sangat naratif ya, kita bercerita gitu. Nah, kalau systematica literature review itu kita sintesisnya berbasis data yang ada. Walaupun kita nanti tetap akan cerita yang sangat menarik dari hasil itu, tetapi akan fokus di data itu saja hasilnya. Oke, traditional review itu ya sama itu nanti saya akan coba kasih lihat di PhD tesis saya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, ini kita perlu juga belajar banyak dari sumber-sumber yang sudah ada, perlu belajar banyak dari bidang lain
gitu ya. Kan kita juga akan memang harus belajar dari bidang lain ya. Nah, di bidang kesehatan itu teman-teman gitu. Ini adalah salah satu paper di bidang kesehatan tentang systematical literature review. Di bidang kesehatan ada yang namanya platform, namanya Prospero. Prospero itu adalah satu platform di mana semua paper tentang systematical literature review di bidang kesehatan ada di situ dan terdaftar. Ya, jadi registered dari pertama. Nanti kita akan lihat bersama-sama sehingga nanti kita akan bisa paham. Jadi kalau teman-teman di bidang kesehatan akan membuat systematical literature review, itu mereka akan cek dulu ke Prospero. Setelah dicek bahwa apa yang mereka propose itu bisa dilakukan atau artinya belum banyak yang melakukan, kemudian mereka akan register. Jadi registrasi itu diperlukan agar kita bisa mengklaim topik kita itu memang in progress, sedang dilakukan atau sedang berproses. Gitu. Nanti setelah mereka coba untuk melihat proposal kita sebenarnya mau ngapain, kenapa kok kita merasa sistematika literatur review yang kita akan tulis itu penting banget. Setelah mereka oke, platform itu oke, kemudian akan diberikan nomor registrasi. Sehingga di sini ada message and registration, itu terlihat sekali bahwa protokol ini sudah diregistrkan di Prospero. Sehingga peneliti-peneliti itu tidak melakukan hal yang tumpang tindih. Gitu. Kita akan melakukan hal yang belum dilakukan saja. Gitu ya. Jadi satu platform itu benar-benar lengkap banget untuk memang melihat apakah apa yang kita lakukan itu memang benar-benar akan berkontribusi untuk di bidang-bidang yang kita punya atau topik yang kita punya. Gitu. Jadi tidak akan tumpang tindih dan itu terdaftar secara resmi. Namanya Prospero. Nanti kita akan lihat setelah kita presentasi selesai ya. Oke, nah ini Prospero homepage-nya, coba saya capture untuk melihat. Jadi International Systematic Review Registry gitu. Nah teman-teman itu juga bisa melihat dan belajar dari sini juga, walaupun tidak harus dari bidangnya agak sedikit berbeda, tetapi ketika kita memang akan melihat contoh yang bagus gitu, kita boleh mengacu pada apa yang sudah mereka punya di platform Prospero ini. Jadi ini Prospero database currently includes records over 400 ribuan gitu. Jadi sudah memang ada systematica literature review yang sudah tersatukan gitu ya, terintegrasi di dalam platform ini gitu. Ini bagus sekali ini. Karena saya sering mendapatkan pertanyaan bahwa Mbak, ini saya sedang akan melakukan registrasi di Prospero tapi kok masih tertolak terus ya. Kenapa ya? Nanti kita lihat bersama-sama gitu. Jadi ini platform yang sangat penting untuk kita bisa belajar banyak walaupun kita bukan berasal dari bidang kesehatan. Gitu. Oke, nah ini juga sumber yang sangat bagus teman-teman untuk melihat systematic review jurnal. Memang ini masih bidang kesehatan ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana cara mereka untuk memastikan bahwa metode yang dipakai itu bisa direplikasi dengan sangat bagus, gitu ya. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang butuh new systematic review? Gitu. Kan tadi memang karena kita harus lihat dulu apa yang sudah terjadi dan kita memastikan bahwa yang saya lakukan ini adalah systematica literature review yang akan menjadikan kontribusi atau memberikan kontribusi tertentu di dalam field saya. Gitu. Karena harus paham benar, jangan tiba-tiba kita melakukan systematica literature review kemudian sudah ada sebelumnya. Ya. Oke, jadi search dulu existing systematic review-nya, cek yang sudah ada, kita bisa memodifikasi apakah ada value yang akan bisa kita tambah dengan kita melakukan systematic review ini, ataukah sudah ada tapi itu 5 tahun gitu, ataukah kita mau lihat lebih panjang lagi, atau yang sudah ada 10 tahun, apakah kita mau lihat yang pendek untuk memang memastikan itu bagus gitu ya. Apakah kita akan melihat populasi yang berbeda,
Apakah penting melihat populasi yang berbeda? Apakah kita akan ada di bidang industri, akademisi, kemudian atau managers atau pekerja misalnya? Apakah ada dampak yang belum dibahas dari paper sistematika literatif sebelumnya gitu, tentang misalnya angka kematian atau quality of life atau well-being misalnya. Jadi kita benar-benar memastikan sebelum kita memang memutuskan untuk mengeksekusi gitu. Dan boleh dipublish? Boleh. Gitu. Beberapa jurnal memang menerima untuk sistematika literatur review itu dipublish. Beberapa tidak. Jadi teman-teman harus memang benar-benar melihat jurnal tujuannya itu memang menerima atau tidak. Gitu. Jadi biasanya mereka sudah akan mencoba memastikan gitu. Riset gap-nya jelas dan signifikan atau tidak. Gitu. Kemudian metodologinya sistematis dan transparan atau tidak. Itu baru boleh dipublish. Kalau kita tidak terlalu bisa memastikan strategi pencarian kita itu jelas, kriteria inklusi eksklusi jelas, screening jelas, sintesis jelas, itu mereka biasanya menolak misalnya gitu. Jadi harus benar-benar bagus, sistematis dan transparan. Tapi ada juga beberapa jurnal tentang sistematika literatur review yang memang nyuwun sewu hanya begitu saja, tidak ada protokol tertentu, tapi terbit, gitu. Ada, gitu. Jadi memang kitanya harus hati-hati ya. Jadi kitanya sebagai penulis juga harus paham betul, dan kitanya juga sebagai pengelola jurnal juga harus paham betul bahwa ini memang belum sesuai, gitu. Tidak hanya menerima paper saja, gitu. Kadang-kadang memang reviewernya juga terlewat, editornya juga terlewat. Jadi hati-hati sekali. Gitu ya. Jadi apakah ada kontribusi konseptual dan teoritis yang kuat? Ataukah sintesisnya kritis, bukan sekedar ringkasan deskriptif ya, misalnya gitu. Jadi agenda risetnya atau implikasinya itu sangat jelas sekali. Gitu. Nah, SLR itu sangat-sangat clear banget protokolnya. Boleh 1 atau 2 database. Dan harus replicated and reproduce. Ini sangat penting sekali. Jadi nanti ketika kita menulis bagaimana caranya, itu harus memastikan bahwa other researchers itu memang akan sangat mudah sekali mereplika apa yang sudah kita buat. Oke. Jadi SLR itu prosesnya terstruktur teman-teman dan terdokumentasi dengan baik dari awal sampai akhir. Tujuannya apa? Tujuannya mengurangi bias. Ya, ini dari Kitchenham. Kitchenham ini termasuk orang yang ahli di bidang SLR ya. Jadi teman-teman nanti bisa untuk membaca papernya Kitchenham ini. Kemudian jadi ringkasan singkat dan bukti terbaik gitu ya, evidence base-nya bagus untuk menggunakan yang menggunakan metode eksplisit yang ketat banget untuk mengidentifikasi paper yang terbit dengan topik tertentu. Ya. Jadi prosesnya memang ketat dan transparan. Kemudian akuntabilitasnya bisa diandalkan dan juga ada tanggung jawab ilmiah dalam proses review karena mungkin saja melibatkan lebih dari satu peneliti. Oke, ini tadi kita sudah bahas gitu ya. Teman-teman di dalam SLR itu ada aspek teknis yang teman-teman harus familiar ya. Nanti ada PICO atau PICOS atau PICOC, begitu tuh teman-teman harus familiar. Ada Boolean operator, maaf, ada juga Prisma. Jadi PICO ini kita gunakan agar kita bisa mengidentifikasi dengan baik, memastikan ada populasinya, ada intervensinya, ada comparison-nya, ada outcome-nya, ada setting atau study design, ada juga konteksnya. Nah, apakah semua itu memang harus ada? Bisa jadi tidak semuanya ada, gitu ya. Maaf, agak gatal tapi saya pas puasa. Jadi tidak semuanya ada. Semuanya bisa kita coba untuk pilih saja. Yang penting memang di dalam sistem atau aspek teknis PICO ini bisa terlihat topik kita itu seperti apa. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Kemudian teman-teman harus paham betul tentang Boolean operators. Bagaimana or, not, atau and itu dipakai.
Kalau kita memang akan mempersempit, kita pakai and. Akan memperluas, bolehlah or. Atau mengeksklusi kata kunci tertentu, itu bisa pakai not. Ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan mendengar tentang Prisma. Prisma atau Cochrane gitu. Ini saya pilih salah satu saja Prisma. Prisma ini adalah protokol yang digunakan untuk kita mengidentifikasi paper, kemudian melakukan screening, memastikan eligibility, sampai kemudian kita pada satu keputusan inclusion. Dari identification itu bisa ribuan, kemudian screening kita berkurang lagi, eligibility berkurang lagi, sampai kemudian inclusion. Yang mungkin inclusion bisa cuma 17, 20, 15, itu karena sudah tersaring dari proses identification. Nah, proses-prosesnya memang harus betul-betul transparan dan diperlihatkan. Ya. Oke, jadi step-stepnya begini. Gitu. Step yang pertama, itu nanti kita akan mencoba melihat dari sisi PICO-nya. PICO, PICOC, PICOS, gitu ya. Itu mengidentifikasi kenapa kok kita butuh melakukan SLR, apa topik kita. Kemudian kita melihat riset question dan kemudian memastikan riset question itu akan menjadi guide kita. Itu step pertama. Gitu. Step kedua, gitu loh, kita mulai akan melakukan pencarian, conducting. Gitu. Yang pertama itu planning, di plan dulu, kemudian conducting, dan kemudian 3 report writing. Jadi 3 itu. Nah, yang di sini, yang pertama kita pakai PICO, PICOC atau PICOS. Yang kedua kita nanti akan Prisma. Yang ketiga nanti kita akan menulis. Ya. Jadi ini saya ambil dari beberapa sumber gitu ya. Jadi yang pasti ada planning, ada conducting, ada reporting. Jadi kalau disingkat PCR, kita ada di tahap planning, ada di tahap conducting, atau ada di tahap reporting. Jadi tadi planning dulu gitu, lihat-lihat dulu gitu ya, riset questionnya seperti apa, nanti kira-kira topik-topiknya seperti apa. Kita bisa cek-cek dulu nggak kalau memang topik kita itu memang sudah kita pastikan itu belum dilakukan. Ya. Nah setelah oke semuanya, boleh kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu conducting. Kita mulai mengidentifikasi itu literaturnya apa saja yang ada, kemudian database-nya apa saja yang akan dipakai. Mulailah kemudian kita menentukan kata kuncinya, kita main-main dengan kata kunci, kemudian kualitas papernya kita assess, dan kemudian kita lihat bagaimana dukungan-dukungan dari sumber-sumber lain. Udah, setelah itu kita mendapatkan hasil akhir, kemudian kita mulai akan reporting, menulis, dan kemudian ke jurnal destinasi yang memang diinginkan. Jadi ada PCR. Nah ini PCR ini saya ambil dari beberapa paper yang memang membagi bagaimana kita akan mudah gitu. Kita ada di tahap mana, di tahap planning, conducting, atau reporting. Nah, yang ini teman-teman, ini saya coba untuk bagi di dalam warna-warna agar teman-teman bisa terlihat jelas gitu ya. Jadi di PCR, planning, conducting, dan reporting. Di planning itu ada 2 yang dilakukan. Melakukan novelty, melakukan research questions. Di dalam conducting, database-nya apa, papernya disaring, diidentifikasi, diunduh, di eligibility, dan kemudian nanti akan ada proses dengan AI misalnya. Dan kemudian setelah itu reporting. Jadi prosesnya ini memang harus sangat jelas. Ya. Jadi ada planning, conducting, dan kemudian reporting. Kita akan coba lihat satu-satu. Gitu. Nah, ini kalau tadi dilihat dari sisi ini ya kegiatannya, gitu ya. Nah, kalau ini dilihat dari sisi stage-nya. Stage perencanaan, ada di sini. Kita menggunakan PICO atau PICOC atau PICOS. Stage kedua, kita akan mulai pengambilan data. Nah, di sini ada Prisma dan di sini ada Boolean operator. Stage ketiga, itu kita akan lihat dari sisi analisanya. Kita akan meminta bantuan teknologi, sekarang ada AI, dan kemudian kita juga mulai menganalisa paper untuk dieksklusi, diinklusi, dan kemudian menampilkan semua hasilnya, itu di analisa datanya. Kemudian baru nanti kita akan menulis intro, IMRAT, itu IMRAT metodenya. Jadi intro, methodology, result, and kemudian discussion, dan kemudian mengirimkan ke jurnal destinasi. Jadi ini kalau dibagi, mau berapa lama nih? Stage 1 seminggu, stage 2
seminggu, stage 3 seminggu, ini sebulan selesai. Atau mau dipakai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan kelima, atau 5 hari selesai, atau seminggu selesai. Nah ini sudah coba untuk kita lihat gitu stage by stage-nya seperti apa. Gitu. Teman-teman ini masih bisa mengikuti ya, suara saya masih aman ya? Aman Ya. aman. Oke. Ya, karena biasa kalau online session itu nanti tiba-tiba saya bicara sendiri ternyata Iya. begitu ya. Kita harus beberapa ini dicek-cek. Oke. Kita akan lihat satu-satu teman-teman sebelum kita nanti coba untuk lihat secara praktek ya. Jadi tahapannya tadi planning, conducting, and reporting. Kita lihat planning. Jadi kita lihat dulu tuh novelty-nya seperti apa. Kemudian kita juga tentukan research questions. Gitu. Nah, untuk cara gampangnya itu teman-teman cek dulu tuh di Google Scholar untuk memang memastikan itu ada tidak barangnya gitu ya, ada tidak kajian-kajian yang memang ternyata sudah ada atau memang belum ada. Nah, lihat dulu tuh gitu loh. Cek-cek saja gitu, cek oke di Google Scholar ternyata kata kunci yang saya akan pakai atau topik saya itu ketikkan saja di situ, keluarnya apa gitu. Nah, setelah keluar apa kita memastikan kayaknya bisa lah ini saya pakai, kita akan pakai ini ya topiknya untuk memang menulis gitu, melihat literatur reviewnya itu. Nah, itu juga bisa dilakukan di Scopus juga, dibaca-baca juga. Ini contoh database-nya kan banyak sekali, ini hanya beberapa contoh agar memang kita gampang saja itu, cek dulu tuh gitu di database macam-macam tentang rencana kita. Kalau memang kita punya title, boleh, tapi itu working title gitu ya. Working title itu title yang memang bisa berubah gitu di tengah jalan, sedikit-sedikit berubah itu. Jadi tentukan dulu tuh di situ, research question ditentukan dulu. Lihat paper-paper SLR bagaimana mereka punya research questions. Nah, itu bisa kita jadikan ide. Ya. Jadi lihat dulu mereka tuh sebenarnya kayak apa sih caranya. Gitu. Oh, research questionnya ternyata seperti ini. Bisa nggak kita modifikasi? Nah, ini menentukan novelty, kemudian research question itu satu stage itu biasanya gabungan gitu ya. Dua-duanya dicek lagi novelty-nya apa, itu gap-nya apa, research question-nya apa gitu. Prosesnya memang akan berulang. Gitu ya. Nah, setelah kita bisa melihat semuanya, kemudian ini gitu loh. Di dalam menentukan novelty dan research questions itu pastikan juga gitu ya. Itu PICO-nya itu ada gitu. Jadi PICO-nya itu apa? Populasinya itu siapa? Oh, populasinya misalnya university student. Oke. Intervensinya apa? University student itu kalau dikasih training dan tidak dikasih training, apa bedanya intervensinya? Kemudian comparison-nya, tadi training secara di kelas atau training secara praktis di luar kelas, misalnya itu kalau ada perbandingannya, outcome-nya apa? Oh, outcome-nya IP-nya agar naik, misalnya gitu. Jadi settingnya apa? Settingnya itu di academic environment, misalnya. Gitu. Jadi PICO ini digunakan untuk memang memastikan apa yang akan kita propose itu ya sudah rapi, gitu, sesuai dengan protokolnya. Oke, jadi ini adalah kerangka untuk merumuskan pertanyaan penelitian secara tajam dan struktur sebelum kita memang melakukan SLR. Ada nggak ini? P-nya apa? I-nya apa? C-nya apa? O-nya apa? Gitu. Nah, itu tidak harus terpenuhi semua, tetapi semakin jelas akan semakin baik. Gitu. Oke, kemudian P. Contoh-contohnya seperti ini. Jadi, kelompok atau objek yang menjadi fokus penelitian. Jadi siapa sih yang akan kita teliti? Kita mau meneliti individu tertentu, kita mau meneliti organisasi, meneliti sistem itu populasi juga masuk ya. Meneliti teknologi, meneliti dokumen, itu masuk ke P, populasi. Contohnya, sorry ini urusan pustakawan gitu ya. Jadi populasinya adalah pustakawan perguruan tinggi di Indonesia, gitu. Atau populasinya adalah mahasiswa S3 bidang teknologi pertanian, gitu. Atau populasinya adalah sistem digital library berbasis AI. Gitu. Jadi populasinya apa? Gitu. Nah, populasi dapat nih. Gitu. Kemudian intervensi. Intervensi itu adalah perlakuannya, atau ya intervensi itu diintervensi dan tidak diintervensi itu akan beda. Atau aspek utama yang diteliti itu apa yang sedang diuji atau dianalisa. Misalnya atau ada program tertentu yang diberikan program atau tidak diberikan program. Gitu. Jadi
kebijakan atau metode tertentu yang dikenakan jagung yang kena sinar matahari dan jagung yang tidak kena sinar matahari itu kan intervensi ya. Kemudian teknologinya tertentu atau pendekatan tertentu. Nah, contohnya misalnya gitu. Jadi ada program sertifikasi pustakawan. Pustakawan itu nanti akan terlihat beda atau tidak ketika sudah sertifikasi atau belum sertifikasi. Nah, itu intervensinya gitu. Kemudian perpustakaan yang misalnya punya implementasi AI dalam referensinya dan yang tidak punya. Nah, itu ada bedanya atau tidak misalnya. Kemudian model literasi informasi berbasis blended learning misalnya itu juga perlu kita lihat. Jadi itu termasuk di dalam intervensi. Nah, PI kemudian C itu comparison gitu. Pembandingnya ini boleh ada boleh tidak ya. Jika ada boleh dikasih pembanding. Jika tidak ada ya sudah itu. Nah, dibandingkan dengan apa gitu. Ya memang tidak selalu ada tapi penting juga untuk misalnya kita melakukan studi komparatif atau evaluatif. Dibandingkan dengan apa. Walaupun kadang-kadang kita harus memastikan pembandingnya itu apple to apple gitu. Contoh tadi sertifikasi dan tanpa sertifikasi. Boleh aja kita cuma membahas sertifikasi saja. Atau misalnya layanan itu konvensional berbanding dengan chatbot misalnya. Atau kurikulum lama dan kurikulum baru yang berbasis OBA misalnya gitu ya. Jadi apa nih comparison-nya? Nah, setelah kita dapat juga kemudian ada outcome. Jadi outcomes-nya itu hasilnya apa, apakah efek dari dampak yang diukur. Kita sedang apa sih outcome-nya nih? Kinerjanya, efektivitasnya, satisfaction, productivity, atau changing behavior misalnya. Jadi setelah kita nanti akan lihat paper-paper yang ada di SLR kita tuh kita akan melihat apa sih outcome-nya. Oh, ternyata peningkatan kompetensi profesional di bidang teknologi pertanian misalnya. Kemudian kepuasan pengguna perpustakaan, kemudian peningkatan publikasi ilmiah gitu. Nah, itu outcome yang memang kita coba untuk propose. Nah, ini tambahannya konteks atau settingnya juga ini ya, lingkungannya di mana penelitian itu dilakukan, di mana atau kondisi penelitian yang sedang berlangsung gitu. Dan juga ini juga penting untuk memang kita memastikan ruang lingkupnya itu juga terbatas gitu ya. Karena memang harus kita berikan batasan-batasan tertentu gitu. Jadi kita batasnya perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan di Indonesia banyak banget. Ada perpustakaan akademik, perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, perpustakaan nasional. Jadi settingnya atau konteksnya itu di mana? Itu perlu kita membatasi ruang lingkup di dalam penelitian kita. Karena itu memang akan meningkatkan relevansi hasil yang ada. Kemudian di perguruan tinggi banyak banget perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta atau yang lain misalnya, dan juga kemudian lingkungan pembelajaran, kita mau pembelajaran online atau face to face pasca pandemi misalnya. Jadi konteksnya tuh apa gitu. Oh, kita sedang akan melihat bagaimana peningkatan prestasi di lingkungan pembelajaran daring tetapi during pandemic misalnya. Jadi konteksnya tuh harus jelas dulu gitu ya. Nah, ini beberapa contoh teman-teman PIKO atau PIKOS di dalam SLR gitu, merumuskannya gitu harus terstruktur. Jadi dicek satu-satu gitu. Siapa yang diteliti? Oke, pustakawan di Indonesia. Kalau kita gabung ya, kita gabung tadi itu beberapa penjelasan tadi kita gabung. Yang diteliti siapa? Intervensinya apa? Mau dibandingkan nggak? Dibandingkan dengan apa? Hasilnya apa? Oh, kompetensi meningkat. Konteksnya apa? Perpustakaan akademik. Jadi nanti topiknya adalah gitu. Apakah sertifikasi profesi itu meningkatkan kompetensi pustakawan perguruan tinggi di Indonesia untuk misalnya periode 2015 sampai 2025 gitu. Jadi sangat jelas dan sangat terstruktur. Gitu. Ini yang memang membedakan. Gitu. Jadi memastikan yang teman-teman propose di dalam topik, di dalam judul itu ada struktur PIKO ini. Oke, let's have a look at other examples. Yang ini gitu, misalnya gitu ya. Wah, ini ya mahasiswa S3 misalnya sudah bekerja
terus dibandingkan yang belum bekerja, apakah mereka itu kalau S3 itu lulus tepat waktu misalnya. Jadi kan banyak ya mahasiswa S3 yang sudah bekerja, misalnya sudah bekerja jadi dosen atau peneliti atau apapun itu gitu ya, ada yang belum. Terus diteliti gitu, apakah yang belum dan yang sudah itu memang ada bedanya ya. Nah, contoh lagi misalnya gitu ya. Jadi coba sih sistem irigasi cerdas itu bisa meningkatkan ini tidak meningkatkan hasil tidak misalnya. Populasinya apa? Yang diteliti tanaman padi. Intervensinya adalah sistem irigasi yang cerdas, smart irrigation misalnya. Dibandingkan dengan apa? Dengan irigasi yang konvensional. Konteksnya di mana? Di lahan persawahan di Indonesia. Nanti kalau konteksnya beda lagi, hasilnya mungkin beda lagi. Atau misalnya lahan sawah di ASEAN, misalnya itu kan akan sangat beda lagi. Jadi pastikan gitu loh. Jadi untuk topik itu menggunakan PICO ini. Nah, ini juga tidak ada outcome-nya karena memang kita juga nanti akan bisa memilih PI, CO, PICO ini kalau bisa semuanya ada, kalau tidak bisa ya berarti tidak, nggak apa-apa gitu. Nah, ini contoh dari Romi Satriowahono, ini kolega saya. Bagus ini kalau teman-teman memang nanti mau baca papernya Mas Romi itu dari sistem engineering, software engineering bidangnya ya. Nah, populasinya adalah software application, software system, information system. Ini populasinya. Jadi tetap harus kita memang akan jadikan satu tabel tertentu ya untuk ditunjukkan ini loh gitu loh. PICO saya gitu. Oh ini loh PICOS saya gitu. Intervensinya apa gitu. Intervensinya adalah ini software defect prediction dan sebagainya. Comparisonnya not applicable atau not available. Kemudian outcome-nya prediction akurasi untuk software defect, successful defect prediction methods misalnya. Dan konteksnya apa sih? Konteksnya adalah studi-studi yang terjadi di industri dan juga akademik. Small and large data set. Jadi jelas banget ini konteksnya apa. Makanya PICO-nya harus dijabarkan satu-satu. Oke, ini adalah contoh dari paper lain dari papernya Ishartono et al. 2023. Jadi PICO aspeknya seperti ini gitu. Jadi partisipannya adalah ini, mathematics teachers, itu. Kemudian intervensinya adalah TPEC. TPEC itu adalah framework yang digunakan untuk bidang pendidikan ya. Teknologi, pedagogical, content, knowledge gitu. Comparisonnya adalah faktor-faktornya. Kemudian outcome-nya adalah teknologi integration. Jadi memang nanti di reportnya harus jelas betul PICO aspeknya seperti apa. Ini paper bagus, nanti teman-teman juga bisa untuk lihat dan baca gitu ya. Instruments for measuring pre-service mathematics teachers TPEC gitu. Skill in integrating technology. Jadi memang kita juga perlu belajar dari bidang lain. Kita akan melihat bagaimana bidang lain itu menulis systematic literature review. Tapi once again, mohon untuk benar-benar melihat paper yang bagus saja. Karena memang ada banyak paper yang kurang bagus. Ya, jadi ini tadi saya sudah coba untuk share bahwa cek dulu gitu ya judul kita di Google Scholar agar memastikan sudah ada atau belum, apakah kita perlu modifikasi. Oke, sampai di sini cek-cek masih oke, teman-teman semuanya bisa suara sedikit agar saya memastikan ini masih berjalan. Oke, terima kasih. Oke, Bu. ya, oke. Kita coba lanjut. Ini tadi kita sudah bicara tentang planning ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang conducting. Gitu. Jadi nanti kita akan reporting. Jadi PCR itu tadi tahapan umumnya seperti itu gitu loh. Nah, memilih database. Teman-teman sekarang sedang mau cari apa? Kalau mau cari tren, itu di Google Scholar boleh. Google Scholar itu semuanya ada. Itu wah gado-gado kayak pasar gitu, semuanya ada gitu. Yang berkualitas ada, yang tidak berkualitas ada, agak-agak sembarangan juga ada semua gitu. Yang mungkin tidak terlalu tinggi levelnya itu ada.
Nah, kalau memang akan mencari tren, boleh kita pakai Google Scholar. Tapi kalau memang teman-teman memang akan hanya mengacu kepada paper-paper yang bagus saja, ya kita nanti akan memilih database tertentu saja, tidak menggunakan Google Scholar. Jadi misalnya Scopus atau Web of Science. Sebagai informasi, Perpustakaan UGM melanggankan Scopus, tetapi tidak Web of Science. Nah, dua itu memang yang cukup bisa diandalkan ya, untuk kita bisa melihat apa yang memang ada di dalam topik tertentu itu cakupannya cukup luas gitu. Nah, kita nanti akan coba melihat untuk yang Scopusnya. Nah, memilih database itu tidak hanya sekedar memilih. We need to provide reasons why we select those database. Kenapa kok memilihnya satu, atau kenapa kok memilihnya dua, kenapa memilihnya tiga. Jadi ada reasons to choose. Jadi banyak tuh paper-paper SLR yang kita memilih online database-nya adalah ScienceDirect, WOS, Scopus, dan IE. Udah selesai. Tapi kemudian tidak dikejar oleh reviewernya, dan itu juga terbit. Tapi kita akan mengacu yang di sini. Jadi harus ada alasan kenapa kok database ini yang kita pilih. So why I decided to choose ScienceDirect misalnya gitu ya. Karena dia cover physical science, engineering, life sciences, dan bla bla dan segala macamnya. Jadi ada banyak topik yang tercover di dalam database ScienceDirect. Atau WOS, Web of Science, karena kenapa? Scopus, karena kenapa? Dan IEEE, karena kenapa? Jadi harus ada alasan akademik gitu ya. Ya nggak bisa karena yang dilanggan cuma ini. Ya memang mungkin itu alasannya, tapi kita berikan alasan yang lebih profesional lagi, yang lebih akademik lagi, kenapa kita memilih database ini. Nah, database itu memang ya banyak ya, tidak semua bisa mengcover gitu. Makanya harus diperlihatkan karena topik ini dieksekusi dengan 3 database, hasilnya berbeda. Hasil akhir misalnya papernya berbeda, jumlah papernya berbeda, database satu itu akan berbeda. Jadi harus memang diperlihatkan. Kalaupun topiknya sama, agak mirip, kemudian database-nya beda, itu hasilnya bisa beda. Makanya karena itu sistematis, semuanya harus dituliskan dengan cara yang bagus. Gitu. Pencarian yang bagus itu adalah yang riset question-nya clear, yang pencariannya komprehensif. Jadi dilihat dulu semuanya, baru nanti kita akan mencoba untuk menyaring. Jadi teman-teman memang harus punya ini ya, proses yang berulang. Kadang membosankan, jadi catat berulang, dan semua itu harus didokumentasikan. Setelah lihat-lihat random gitu, kemudian menemukan atau memutuskan sesuatu, nah setelah memang ini keputusannya akhir bahwa akan menggunakan kata kunci ini, kemudian topik ini, judul ini, baru kemudian nanti didokumentasikan dengan sangat baik. Tapi main-main searching, lihat-lihat, database 1, 2, 3, 4, 5, itu sangat penting sekali. Baru kemudian setelah fix, oke, kita akan pakai ini, kemudian kita ulang lagi dari awal dan semua prosesnya itu didokumentasikan dengan sangat detail. Karena nanti itu akan ada di paper. Oke, jadi pencarian elektronik tadi, gitu. Kita mulai akan cari nih tadi di fase conducting. Jadi PICO-nya lihat dideskripsikan semua, karena agar memang ketika mencari ya PICO-nya tadi ada. Makanya itulah kenapa PICO-nya harus jelas dulu dari awal, itu tahap pertama, karena nanti akan ada di pencarian elektronik. Kemudian konsep-konsepnya seperti apa yang umum, sinonimnya seperti apa, subject heading-nya seperti apa, kalian tahu banget gitu. Nanti di filternya mau berapa tahunnya, kemudian abstraknya juga nanti dimasukkan gitu ya, karena memang kita nanti akan butuh abstraknya. Dan menggunakan strategi di database yang lain itu juga boleh berbeda strategi. Maksudnya begini, beda strategi adalah, nah ini adalah paper dari Moniaru. Ini bagus untuk teman-teman bisa lihat ya. Ini di jurnal Library Management Systematic Literature Review. Di sini database yang digunakan itu banyak. Kalau teman-teman lihat di sini ada ACMDL, DL itu Digital Library, ada Lista,
ada CiteSeer, ada Google Scholar pun ada ELIS, DELIS, Scopus, dan ScienceDirect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 database. Gitu. Kenapa harus 8? Dia punya alasan tersendiri. Gitu. Nah, kemudian ini kan choice of library and information science in rapidly changing information landscape. Jadi mungkin topik ini itu dirasa akan sangat bagus ketika dibahas atau diambilkan dari banyak paper di dalam banyak database. Ada alasan tertentunya misalnya. Nah, sistem yang digunakan itu banyak ternyata. Gitu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 search term beda. Berarti boleh, gitu. Boleh. Jadi career choice of LIS ketika dicari ini, itu kemudian di 1, 2, 3, 4, 5, 8 database dieksekusi, kemudian keluarnya begini. Di ACMDL itu 76, di Lista 239, di ini 0, di ini 2 doang. Ketika kita mengetikkan career choice of LIS itu Library and Information Science, itu ketemunya cuma 2. Di sini 0, di Scopus cuma 10 misalnya. Nah, ketika kita mengatakan atau menuliskan Librarian's Career Choice, ternyata keluarnya A, B, C, D sampai segini. Jadi semua didokumentasikan, kemudian ini totalnya adalah 547, termasuk sedikit. Karena misalnya topik-topik lain di SLR itu sampai ribuan, 2000, sampai di screen sampai akhirnya dapat 17 atau dapat 20 gitu. Nah, ini totalnya saja di dalam 8 database saja 547. Berarti si penulis itu punya alasan yang kuat kenapa kok mereka atau studi mereka melibatkan more than one database sampai 8 ini dengan search term yang sangat berbeda. Tapi semua dituliskan. Jadi career choice of LIS, librarian's career choice, LIS as a career, motivation in the choice of LIS, choice of librarianship gitu. Jadi ketika menentukan ini pun sudah melalui banyak sekali trial and error. Nah, sampai akhirnya oke, gitu. Kita akan putuskan menggunakan search term yang berbeda, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu sudah melalui proses pemikiran yang cukup panjang itu. Nah, semua didokumentasikan dengan sangat baik. Jadi ini adalah satu kajian di mana harus terdokumentasi dengan sangat baik, apapun itu. Loh, kok ini hasilnya 0? Bagus nggak dituliskan 0? Ya nggak apa-apa kalau memang hasilnya 0. Tidak harus, aduh ini nggak usah dipakai deh karena hasilnya 0. Nggak apa-apa. Laporkan saja apa yang terjadi di dalam proses kita. Apapun itu. Oke. Jadi ini ya literatur review search, nanti kita akan lihat. Kemudian kita akan mulai dengan kata kunci tadi ya, kan kata kunci tadi sudah ada. Gitu. Nah, kemudian kita harus lihat-lihat juga nih, misalnya kalau ada judul ini paper dari Khalid ya, tahun 2021 gitu. Topiknya adalah Sustainable Development Challenges in Library. Nah, Sustainable Development itu ada environment, ada sustainable, ada green library, ada triple bottom line, ada 3BL. Nah, search-nya itu memang harus benar-benar komprehensif. Gitu. Yang dimaksud dengan sustainable development itu apanya saja? Misalnya environment-nya, sustainable-nya, green library-nya, triple bottom line-nya, atau apanya? Nah, environment itu dikasih tanda bintang, artinya apa saja yang memang hadir atau tampil setelah T, environment, kemudian environmental, itu juga akan terdetek semuanya. Sustain up, karena NAP itu belakangnya ada sustainable, sustainability misalnya. Green library diberi tanda bintang, karena bisa library, bisa libraries. Misalnya. Jadi itu juga harus dipahami. Ya. Nah, library type-nya seperti apa? Ada public, college, medical school, and university misalnya. Dengan different terms. Medical sama dengan health libraries. Itu juga harus dicoba dulu itu, karena ini juga melalui proses coba-coba dan kemudian sampai akhirnya bisa memutuskan seperti ini. Oke, kalau ini adalah topik tentang social media information seeking behavior untuk international student.
Nah, di sini ada PICO-nya gitu ya. Jadi apa sih information seeking, kemudian international student, kemudian isunya apa, kemudian settingnya misalnya di social technology. Nah, information seeking itu ada dua, information seeking, seeking behavior. Kemudian international student itu juga bisa kita sinonimkan dengan abroad student, overseas student, foreign student, sama aja. Jadi ini harus di cover semuanya. Kemudian issues itu juga bisa kita artikan dengan difficulties atau challenges. Jadi kita mesti lihat-lihat dulu istilah-istilah lain dari topik kita itu apa. Karena kalau kita misalnya cuma isu saja, tidak pakai difficulty misalnya, itu nanti tidak akan terdetek dengan baik. Nah, kemudian ini adalah role of social media. Nah, social media itu sinonimnya banyak. Ada social technology, social media, digital technology, digital Facebook, Twitter, YouTube gitu. Jadi yang dipakai itu apa gitu. Sinonim-sinonimnya kita pasti harus cari gitu ya. Nanti bisa dicari di sinonim.com juga, bisa dicari di AI. Nanti AI akan bantu. Nah, setelah kata kunci semuanya beres, di database-nya sudah ditentukan, kita mulai unduh tuh metadatanya. Nah, kita unduh, kemudian kita simpan. Nah, kita unduh, kita simpan, kemudian mulai kita identifikasi. Ada 1000 something itu. Kita bisa pakai Excel atau juga bisa nanti minta bantuan yang lain. Ya, biasanya Excel itu juga sangat-sangat membantu ya gitu. Kita mulai identifikasi papernya seperti apa, disaring dan kemudian eligibility. Nah, ini menggunakan protokol Prisma. Prisma itu isinya ada 4. Identification, screening, eligibility, inclusion. Ini harus ada di dalam proses SLR dan juga harus dipastikan itu prosesnya sangat-sangat jelas. Nah, Prisma ini, kenapa kok kita Prisma? Karena Prisma ini sudah memang satu organisasi, ya, sudah memang diciptakan flow diagramnya. Nanti kita bisa lihat, Prisma itu Prisma 2020 flow diagram itu ada semua. Contohnya begini, gitu. Kita akan lihat dulu ya, identification itu seperti apa. Gitu. Jadi mengidentifikasi semuanya yang ada dari apa saja yang ada itu kita akan coba capture 2000 something, tidak apa-apa. Gitu. Jadi mengidentifikasi itu memang yang tadi pertama kata kunci. Nah, kemudian setelah diidentifikasi semuanya, ketika lebih dari satu database, berarti akan digabung tuh dari identifikasi itu. Dalam database Scopus ketemu 1000, database Web of Science ketemu 1000, jadi 2000. Nah, 2000 itu sebelum tahap selanjutnya, itu duplikasinya itu harus dihapus dulu. Karena biar menghasilkan angka fix di dalam stage identification. Kalau database-nya lebih dari 2, ya digabung dulu, dipastikan semuanya itu duplikasinya tuh tidak ada. Itu kita belum masuk akhir ya. Pokoknya identifikasi itu kita mendapatkan satu jumlah kasar gitu, dari database yang kita pakai. Ya tadi kalau satu ya nggak akan ada urusan duplikasi. Kalau 2 memungkinkan. Gitu. Jadi dipastikan itu memang beres semua di urusan identifikasi sebelum masuk ke tahap penyaringan. Screening atau penyaringan itu sudah bersih dari duplikasi berdasarkan judul dan abstrak gitu. Kan nanti kelihatan di sort ketika masuk ke Excel semuanya kita bisa sort, kelihatan di situ yang duplikat. Nah, duplikat beresin dulu baru masuk ke screening. Screening itu kita lakukan eksklusi, inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang tidak relevan dieliminasi semuanya. Gitu. Bertujuan mempersempit jumlah studi menuju evaluasi full text. Gitu. Saya hanya akan melihat jurnal. Oke, berarti paper-paper yang memang berasal dari conference, itu nanti akan dieksklusi. Saya hanya akan menganalisa paper-paper berbahasa Inggris. Ternyata ada paper berbahasa, say, Portugis. Kenapa kok tidak? Ya saya tahunya bahasa Inggris gitu. Jadi yang itu akan kita exclude. Jadi kriteria inklusi dan eksklusi itu sudah ditetapkan dan kemudian untuk melakukan eliminasi. Sehingga semua
Di screening sudah ada semuanya. Setelah tadi identifikasi, kemudian kita akan melakukan screening. Yang tidak jelas, tidak usah book chapter. Kalau ternyata ada di dalam paper yang kita ambil, itu nanti kita akan eksklusi. Jadi nanti kriteria inklusi dan eksklusi juga harus ditampilkan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, setelah beres semuanya, baru eligible atau tidak. Baru kita mulai untuk melihat full text-nya gitu. Kita melihat abstraknya, sesuai tidak metodologinya, sesuai tidak konteksnya, populasinya, intervensi, semua itu dievaluasi di dalam eligibility. Kalau tidak memenuhi, ya dikeluarkan. Gitu. Jadi tahap ini memang akan memungkinkan kita melibatkan teman-teman dari grup lain atau group of researchers-nya itu memang akan nanti dilibatkan semuanya agar prosesnya memang berjalan dengan fair. Nanti itu juga diceritakan gitu, bahwa proses ini melibatkan peneliti siapa, proses ini melibatkan grup siapa. Gitu. Nah, teman-teman, ini inklusi dan eksklusi kriteria harus ada. Gitu ya. Jadi apa sih yang bisa masuk? Oh, yang bisa masuk itu yang memang directly atau indirectly answer one or more research questions, atau fokusnya ke sosial media saja. Gitu. Yang tidak masuk atau di exclusion kriteria yang apa? Yang ini apa? Yang topik-topiknya bagus, nggak apa-apa, tapi ternyata dia adalah presentasi saja, slide saja misalnya, atau buku-buku yang sebenarnya tidak relevan gitu. Terus tidak ada hubungannya dengan field of study kita. Kadang-kadang memang terharvest secara ya ini ya, secara kata kunci ya gitu loh. Jadi semua paper yang punya full text saja yang akan di-exclude, yang tidak punya full text tidak usah misalnya. Jadi semua harus ditentukan kenapa kok kita ada inclusion dan exclusion criteria ada di dalam tabel sehingga ini jelas sekali gitu. Jadi misalnya itu paper ini yang inklusinya harus alasan-alasan kenapa tadi LIS career itu menjadi pilihan pertama atau pilihan kedua. Kalau ini konteksnya adalah memilih profesi sebagai pustakawan gitu. Jadi eksklusinya adalah ya papernya tentang pustakawan, tapi pustakawan tentang edukasi secara umum, oke, tidak masuk ke secara spesifik gitu ya. Jadi kita sudah mulai akan melihat abstraknya seperti apa dengan inclusion dan exclusion criteria. Oke, ini assessing questions, deskripsinya komplit atau tidak, ini semua tadi yang kita bicarakan. Nah, hasil akhirnya itu yang memenuhi semua inclusion itu masuk ke dalam sintesis yang sistematis. Itu semua hasil akhir dan didokumentasikan sesuai dengan diagram Prisma, hasil akhir dari tadi eligibility. Di tahap ini kita punya final, nomor atau angka final yang menjadi dasar temuan dan kesimpulan tinjauan sistematis. Gitu. Jadi ada extracting data yang juga nanti setelah inclusion ini saya mau kasih, nah ini dia. Ini saya download dari Prisma. Nanti teman-teman akan lihat Prisma itu seperti apa ya. Jadi harus ada tahap-tahap yang seperti ini. Identifikasi, kemudian screening dan eligibility. Ini screening itu ada 2 proses di sini, eligibility dan screening, baru kemudian inclusion. Jadi pada dasarnya 4 tahap itu, tapi kadang-kadang ditulis 3 tahap seperti ini. Identifikasinya jumlahnya berapa, kemudian setelah screening itu berapa, excluded, included itu berapa, hasil akhirnya itu berapa. Ini adalah protokol Prisma yang secara ini pakemnya gitu ya, nanti bisa diidentifikasi. Nah, teman-teman kalau mengatasi duplikasi itu juga bisa dengan reference management tools. Tuh, masukkan ke Mendeley dulu, atau masukkan ke Zotero dulu, atau masukkan ke EndNote, tapi EndNote itu berbayar, nanti akan terlihat itu duplikasinya seperti apa. Setelah duplikasinya itu dibereskan, baru kemudian nanti di-download ulang. Nah, ini kutipan dari Ishartono et al. 2023 tentang Prisma.
Nah, nanti teman-teman harus mendokumentasikan yang seperti ini ketika kita mengambil Prisma, ya. Dari tadi yang merah ini, pink ini adalah identification, kemudian screening, eligibility, dan kemudian inclusion. Dari identifikasi, nah dari kata kunci ini, kemudian range-nya ini ternyata kita punya 1.800 artikel. Oh, banyak sekali. Oke, belum apa-apa. Kita akan screening ulang. Gitu. Screening untuk paper ini adalah artikelnya yang English only dan research article only dan duplikasi. Jadi yang bukan bahasa Inggris, yang bukan research article dan duplikasi di-remove semuanya. Jadi ada 1141 artikel yang di-remove berapa? 666. Jadi teman-teman harus memang berdetil ya. Dari segini dikurangin segini jadi segini. Gitu. Oke, kemudian screening abstrak ini mulai eligibility, mulai kemudian abstraknya satu. Gitu. Oh, ternyata dari 1.000 ini gitu. Nanti pakai kata kunci gitu. Apakah ada kata kunci ini TPEC ini dan segala macam di abstraknya atau di judulnya gitu. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada ternyata banyak yang tidak ada. Berarti sebenarnya nggak bahas itu gitu. Jadi ini di exclude. Kenalah 431. Nah, baru kemudian screening full text-nya. Setelah 471 ternyata 391 kemudian menjadi 40. Ini nanti akan melibatkan AI di sini. Baca full text-nya. Ya. Kemudian, nah di sini mulai inclusion, jadi ada 23 artikel yang di-remove lagi dan hasil akhirnya adalah 17. 17 itu dari 1.807. Terdokumentasi dengan sangat baik segini, segini, segini. Selalu ada alasan kenapa segini, kenapa 666, kenapa 10 di-exclude, kenapa 31 di-exclude, kenapa 23 di-exclude dan hasilnya 17. Nah, 17 ini adalah hasil akhir yang nanti kita akan masukkan ke tahap writing. Oke, kemudian kita menganalisa dengan AI ya. Gitu. Tadi itu proses berikutnya setelah sudah selesai, kemudian ini salah satunya adalah size space. Ini bisa gratisan, bisa juga berbayar. Jadi kalau berbayar lihat dulu bayarnya berapa. Biasa kalau gratisan itu kan terbatas gitu ya. Nah, kemudian chat with PDF. Teman-teman masukkan di sini, kemudian tanyakan. Gitu. Apakah ini sesuai dengan ini semuanya, seterusnya pas atau tidak, dan segala macam. Sampai akhirnya kita bisa dapat apakah artikel itu bisa masuk atau tidak. Jadi yang sekarang mungkin agak lebih sedikit cepat dan mudah ya, karena ada AI. Dulu itu tidak ada AI, jadi dibaca secara manual. Gitu. Jadi itu tadi itu dibaca dengan AI, AI-nya macam-macam. Ini saja salah satunya, bukan harus ini, ya, untuk memang melihat semua yang ada di dalam paper yang kita masukkan. Nah, tadi PCF, planning, conducting, dan reporting, mulailah kita report. Report itu kita tuliskan, gitu. Jadi pakai IMRAT tadi, itu prosesnya dijelaskan dengan sebaik, semuanya itu dituliskan dengan sangat transparan ya, karena begitu tidak jelas itu nanti akan punya banyak pertanyaan. Gitu. Itu menulis dan kemudian itu ketika menulis di previous study-nya, di introduction-nya, teman-teman karena ini paper tentang SLR, ya kita pakai previous study-nya SLR. Ya, karena kan kita sedang memang akan bicara tentang SLR. Gitu. Nah, di pembahasan itu kita tidak mendiskusikan paper lain. Kita memang fokus kepada hasil, kalau tadi itu contoh yang tadi itu 17 ya 17 saja. Jadi kalau empirical study itu kan beda ya. Empirical study itu di dalam pembahasan dia akan mengkonfirmasi hasil paper lain atau juga follow up atau pengembangan dari hasil paper lain. Tapi SLR itu akan sangat berbeda. Oke, nanti teman-teman akan present the data macam-macam tuh dengan risk questions, dengan table, graph, mind map atau apapun itu. Gitu. Nah, setelah selesai ya
ada second reader-nya ya, karena apa yang kita tulis itu kadang-kadang kita merasa itu sangat jelas sekali gitu, tapi ternyata belum gitu. Jadi sangat penting banget untuk kita memastikan ada second reader yang bisa saja ada di dalam bidang kita atau juga di luar bidang kita. And at the end of the day, kita sedang memang akan mencoba melihat satu topik dengan cerita yang utuh, dengan storytelling yang sangat bagus gitu. Oke, sementara begitu saya buka untuk diskusi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Safira. Saya belum pernah bikin SLR ya. Paling ya nulis literatur review biasa, mungkin empirical tadi ya. Kalau ini kan memang terus akhirnya jadi sedikit gitu kan. Pernah gitu ya dulu, pernah, tapi mahasiswa saya gitu, pernah menulis ini, mungkin reviewernya tuh mungkin malah nggak paham, sehingga waktu dia tanya, "Kenapa papermu yang di-review sedikit?" Gitu, malah dia tanya seperti itu. Jadi kan setelah ada exclusion tadi dan screening exclusion itu kan jadi sedikit, dia tuh malah tanya, "Kenapa ini sedikit?" Gitu. Jadi mungkin dia nggak paham, dikira, literatur review biasa. Nah, itu gimana mungkin apa itu bedanya gitu, Mbak Safira? Meskipun tadi sudah disampaikan ya, tapi bedanya dengan, kalau kita pakai literatur review yang biasa, empirical gitu mungkin ya, kita membandingkan, mengkonfirmasi dengan hasil yang lain, itu kan malah semakin banyak referensi yang kita tuliskan itu kan makin banyak tuh. Ya kalau ini kan nanti sedikit ya, gitu kan. Nah itu apa Mbak sebenarnya bedanya dan apa kelebihannya ya kalau kemudian kita menulis sistematik literatur review dan review biasa? Oke, Mbak Evi, terima kasih banget. Jadi betul itu, makanya karena memang sistematika literatur review itu betul-betul ada protokol yang diikuti gitu. Itu kenapa sampai tadi kita pakai contoh 17 itu benar-benar terlihat gitu. Nah, makanya ketika reviewnya kok sedikit, itu juga harus hati-hati. Ini mungkin mix between gitu literatur review biasa dan yang sistematika literatur review gitu. Jadi memang kadang-kadang, makanya saya tadi sampaikan banyak Mbak gitu yang memang terbit tapi tidak sesuai gitu, itu banyak gitu. Makanya kalau memang kita memutuskan kita akan pakai sistematika literatur review, namanya juga sistematis, itu ada protokol yang dilalui gitu, yang dilakukan dengan benar gitu, walaupun di sana alah di sini literatur SLR kayak gini diterima atau tidak. Jadi hati-hati sekali gitu, destinasinya juga yang sangat bagus gitu, karena ada tuh memang reviewer yang mungkin bidangnya beda dan tidak paham literatur SLR, nanti pertanyaannya begitu. Jadi memang harus hati-hati juga. Nah, yang penting kita memang sudah mengklaim dari pertama bahwa ini adalah SLR dengan how we conduct literatur review itu dengan cara-cara yang memang sudah ada sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Itu karena memang sangat berbeda sekali gitu. Sistematika literatur review itu mereduksi bias banget karena ya ini prosesnya jelas banget. Sedangkan traditional review itu saya pakai traditional review tuh Mbak. Jadi ya terserah saya sebagai peneliti gitu. Makanya topik yang sama literatur review-nya bisa beda di peneliti lain ketika dia menggunakan traditional literatur review. Karena ya akan beda sekali memang ininya. Jadi memang sebentar kalau saya bisa memperlihatkan ini ya traditional review yang kita punya memang itu window-nya masih kan banyak banget window-nya. Nah, misalnya ini kan ketika kita melihat di sini ya teman-teman gitu di chapter 2 literatur review ini kan chapter 2 literatur review ini benar-benar tradisional. Tradisional itu artinya adalah ya sesuai dengan apa yang dipikirkan researchers-nya gitu. Jadi kita punya banyak yang seperti ini nih. Itu banyak banget. Oke, karena judulnya begini, saya harus. Tapi kita memang memastikan apa yang ada di judul itu tadi Pico tadi itu kita bisa itu pastikan itu ada di situ. Jadi selalu akan ada tentang immigration populasinya, kemudian intervensinya apa semuanya ada di. Nah ini kan tradisional. Nah ketika kita bicara SLR, nanti di sini akan sangat berbeda tuh. Gitu. Itu memang SLR. Nah, SLR itu bisa diterbitkan sendiri dan ini juga yang tradisional bisa diterbitkan sendiri gitu karena
pengalaman saya itu juga tradisional pun bisa diterbitkan sendiri asal kita bisa melihat destinasi yang pas ya. Destinasinya akan bilang bahwa jurnal ini menerima publikasi dengan literatur review tradisional tanpa data. Kan tradisional tanpa data itu belum, karena kan itu empirical research ya. Jadi empirical research tanpa data sama sekali, karena tradisional literatur review, kita bikin literatur review sesuai dengan topiknya, kemudian kita bikinkan sebuah framework dari literatur review yang ada. Nah, itu diterbitkan bisa tanpa data. Tapi cek dulu apakah memang jurnal itu menerima publikasi model seperti itu. Karena bisa, dan saya punya pengalaman untuk yang itu, jadi bisa itu. Jadi dua-duanya tetap bisa di publish gitu. Tapi lihat dulu, banyak juga yang tidak mau gitu. Jurnal ini tidak menerima SLR. Banyak, makanya harus betul-betul dilihat. Ya, oke. Kalau dari segi apa Mbak ya, manfaat atau dari segi visibility untuk kita penulis itu akan lebih mudah, impact-nya lebih banyak yang tradisional atau yang SLR? Atau mempunyai tujuan berbeda? Beda tipe ya gitu. Kita sedang mau mencari apa gitu. Jadi dua-duanya memang sama-sama punya keuntungan dan kelebihan, kekurangan dan kelebihannya. Kalau tradisional itu memang kitanya jadi leluasa gitu, memastikan arahnya kemana. Jadi kalau misalnya judul saya itu perilaku, informasi, dan imigran, wah itu kalau dikasih SLR itu akan sangat sedikit banget, dan mungkin nggak tahu juga yang dibahas apanya gitu. Mau difokuskan apa. Tetapi ketika dikasih tradisional, nah itu sudah kualitatif banget, dan itu berdasarkan apa yang kita baca. Jadi cara kita memilih itu juga agak random gitu ya. Saya mau pilih literatur yang ini karena saya mau arahkan ke sini. Saya mau pilih paper ini karena saya mau arahkan ke sini. Tapi kita harus memastikan bahwa paper yang kita pilih itu betul-betul dari sumber yang bagus. Karena biasnya gede banget. Nah, kalau SLR nggak ada biasnya, karena benar-benar prosesnya jelas banget dari awal. Itu kekurangan dan kelebihannya. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Monggo langsung Mas Amin, monggo langsung saja, bisa nggak open mic? Mas Amin, open mic. Baik. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya kedengaran? Iya. Iya, terdengar. Iya, begini Bu. Jadi Tapi kecil Mas, maaf, apa sinyal saya ya? sebentar. Ya, itu mungkin lebih dekat lagi sedikit. Sudah bisa terdengar dengan jelas? Iya. Ya, jadi saya ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya setelah screening melalui tahapan yang tadi dijelaskan itu ya, itu diperoleh misalnya dari 17 publikasi. Tapi setelah diperoleh 17 publikasi itu, ada di antaranya yang tidak bisa akses atau tidak open akses gitu lah. Padahal itu sangat berkaitan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Itu aja. Terima kasih. Oke, Mas Amin ya. Terima kasih Mas Amin. Ini stage-nya semester 1 S3 atau sudah sebentar lagi selesai? Semester 1, baru semester 1. Welcome. Selamat datang. Oke. Baik. Bagus banget ini. Jadi kalau sudah sampai screening ternyata full text-nya tidak ada. Ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan full text-nya ada. Idealnya kita harus dapat ya, harus dapat itu full text-nya. Harus lihat sendiri, dipegang sendiri gitu. Karena sedikit, ini jangan tidak ada full text-nya gitu. Kita akan exclude kalau tidak ada full text-nya. Tapi kita akan coba dulu lihat.
di berbagai macam channel. Misalnya, hampir semua author itu dia punya email address. Nah, coba di email apakah bisa mendapatkan paper itu karena tidak institusi kami tidak subscribe atau alasan lain boleh tidak. Nah, author itu memang boleh sharing papernya tetapi secara personal. Tidak boleh dipublikasikan atau ditempelkan di sosial medianya. Jadi kalau by email untuk kepentingan personal itu boleh. Jadi minta ke author itu juga boleh. Secara pribadi via email itu juga boleh. Kemudian secara biasanya mereka punya akun di misalnya sosial media mereka, ResearchGate atau apa gitu yang memang ini ya apa yang memang riset ya, kumpulan riset. Nah, itu di inbox saja di situ biasanya bisa gitu. Atau juga cara lain adalah minta tolong pustakawan gitu. Masa nggak bisa kayak gitu? Bisa itu gitu. Nanti mereka akan punya banyak opsi tuh gitu. Terus juga ya ini secara personal kalau teman-teman bisa saling membantu dari teman kita lagi di sana di universitas lain yang kebetulan ada, kita cek di Google Scholar kita ada gitu bahwa di universitas lain ada itu juga ini secara personal banget itu boleh berkomunikasi dan minta tolong. Tapi minta tolong pustakawan untuk membantu jika tidak bisa itu a good idea. Nanti kalau memang sangat sudah mentok banget dan itu memang berbayar, tidak semua orang punya dan segala macam dan bayarnya mahal banget misalnya gitu, itu kita bisa punya alasan untuk exclude. Yang ini tidak gitu. Karena misalnya saya sudah menunggu 2 bulan tidak direspon dan saya sudah mencoba kanan kiri dan tidak ada, berarti saya punya alasan artikel ini tidak saya include, saya exclude. Tapi kita usahakan dulu karena harus ada. Jika tidak ada, kita akan exclude. Sorry, berarti di exclude-nya itu dijelaskan di papernya itu ya? Atau pas di screening-nya itu? Pas di screening itu kan nanti kalau yang contoh tadi itu 23 jadi itu masuk ke exclusion karena tidak ada full text tidak available. Salah satu kriterianya full text tidak available. Boleh satu pertanyaan lagi, Bu? Boleh silahkan, Mas. Oh ya, begini. Jadi setelah pencarian ya dan screening tadi, ternyata diperoleh database-nya itu sangat sedikit, misalnya kurang dari 5 gitu, atau katakanlah 4 gitu. Apakah itu masih bisa untuk dilanjutkan proses SLR-nya ini? Dan apakah ada batas minimalnya sebenarnya untuk jumlah hasil screening yang terakhir itu? Terima kasih. Oke. Batas minimal dan maksimalnya itu tidak tertulis secara rinci ya di dalam pedoman misalnya 2-5 atau enggak ada. Tapi feeling kita saja. Misalnya kita akan menganalisa 5 saja itu kurang komprehensif gitu. Jadi 17, 20 gitu itu logis untuk kita lihat analisanya dengan sangat bagus ya. Makanya memang sebelum melakukan SLR itu memang harus main-main dulu kata kunci dan segala macam sampai kemudian hasil akhirnya seberapa. Oke, kalau hasil akhirnya itu 5 misalnya nambah database, is it possible misalnya untuk melihat ini atau memperluas kata kunci, is it possible? Jadi sampai agak pantas untuk di ini ya datanya gitu ya. Ini misalnya itu. Jadi interview misalnya partisipannya cuma 2 ya mungkin kita coba ini lagi ya gitu. Jadi dipantaskan saja. Mungkin memang tidak ada kriteria khusus. Jadi kalau kualitatif itu boleh 2, tapi disertasi ternyata hanya 2 karena memang hanya ada 2 gitu. Mungkin di iya itu orang Jawa bilang itu dilihat-lihat dulu, dimain-mainkan dulu gitu agar memang pantas gitu untuk memang kita analisa lebih lanjut. Tapi belasan itu masuk. Ya, mungkin tidak 2, 3, 5 itu agak sedikit ini ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih.
Sudah? Oke. Kalau terlalu sedikit juga nanti nulisnya malah susah ya, Bu ya? Iya. Jadi Iya kita kan? menganalisanya agak sedikit nih, atau berarti memang topik itu kita tradisionalkan saja, misalnya itu juga bisa itu karena 5 gitu ya. Tapi nanti tradisional juga terlalu sedikit mungkin ya. Ya, jadi diluaskan, dibikin tradisional, diluaskan kata kuncinya, diluaskan semua gitu. Oke. Baik, cukup ya Pak Amin ya. Ada ini pertanyaan dari Mas Diki. Terima kasih Pak Amin ya, Mas Diki. Apakah ada tips menggunakan Boolean and or not operator agar memperoleh hasil pencarian yang representatif? Oke. Ya. Saya ini aja sekalian izin untuk saya demokan satu gitu ya. Ini ada yang raise hand, Mas Andi Setiawan. Boleh nggak? Siapa tahu pertanyaannya agak-agak mirip dan saya bisa Mungkin jawab sekalian. sambil menunggu Mbak Safira mempersiapkan tadi mau memberikan contoh demo, Mas Andi mungkin mau langsung bertanya apa Mas? Silakan. Iya Bu, jadi kemarin itu saya juga sempat membuat systematic literature review dan ada beberapa kendala. Kendalanya pertama di tim, terus yang kedua itu bagaimana cara membuat research question yang dimana untuk membuat pembahasan. Maaf, bagaimana menentukan research, bagaimana menentukan research question, di mana research question itu digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di pembahasan itu. Oke. Pertanyaan itu berbeda ya, Mbak Safira ternyata. Beda, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih sudah bertanya sambil anaknya digendong. Oke, terima kasih. Jadi itu menentukan research question tuh kita mau cari apa? Dan itu kan sendiri-sendiri ya. Kita mau cari apa sih di paper kita tuh, kita mau menyelesaikan masalah apa? Gitu. Mau cari faktor, mau cari tren, mau cari pembahasan yang paling diminati atau apa. Nah, saran saya ini kan literatur SLR itu sudah terbit banyak banget, ribuan bahkan di bidang kesehatan itu. Dicek-cek dulu gitu. Kalau di paper-paper lain yang high quality misalnya Q1, Q2, itu tipe-tipe research question seperti apa? Itu cara yang paling kita udah punya pertanyaan sendiri. Tapi kalau kita masih mau cari kira-kira apa pertanyaannya, ambil dari previous research yang sudah ada, terutama SLR di Q1, Q2. Mereka tipe pertanyaannya seperti apa? Nah, di situ kita modif tuh dengan, oh bisa ini, kita begini-begini itu. Nanti lihat dulu. Kan kita memang agak sedikit mikir praktis bahwa ada banyak contoh. Gitu. Yang kita lihat dulu contohnya seperti apa. Kita paskan dengan ide kita, pas atau tidak. Oh, tipe-tipenya seperti ini. Oh, ternyata apa instrumen yang digunakan gitu. Oh, karena ternyata banyak sekali instrumen yang digunakan gitu. Jadi, saya mau lihat SLR instrumen yang digunakan dan mengacu ke instrumen tertentu gitu. Apa model information literacy yang digunakan 10 tahun terakhir gitu. Oh, ternyata tuh banyak ya gitu. Jadi itu jadi pertanyaan. Saya mau cari model yang paling digunakan gitu untuk ini. Jadi kita review semua ribuan paper, ternyata yang paling digunakan adalah gitu. Jadi kita sedang mencari apa. Kalau kita masih bingung, semua research question tergantung dari penelitian kita. Cek coba bagaimana paper lain itu mengeksekusi sampai caranya gitu. Itu kan banyak sekali contohnya gitu. Itu sementara sih begitu. Kita mungkin nanti pertamanya akan bingung dan segala macam. Cuma pegang 1, 2, 3 paper SLR yang bagus dan itu dijadikan template. Itu jadikan acuan. Oke. Teman-teman bisa lihat ini saya ya? Bisa. Bisa ya, oke. Kita langganan Scopus AI. Dan itu sangat mahal. Ada yang belum pernah menggunakan? Oh, yang sudah menggunakan, biar angkat tangannya enak. Bisa menggunakan. Ini ada. Oke. Sudah ya, Mbak Evi sudah menggunakan. Oke, good. Oke. Nah, teman-teman ini bisa brainstorm di sini nih. Deep research dengan tidak deep research akan beda.
Saya punya contoh kata kunci yang sudah saya coba untuk ini ya. Kita lihat di sini. Masuk ke Scopus AI, ini sudah pakai akun saya, brought to you by UGM. Kemudian coba lihat di sini. Ini saya ini ya. Saya mau cari gap dulu, tapi ini saya memang sebentar. Oke, saya iseng mencari jagung gitu. Iseng banget gitu. Saya klik di presets di sini. Oke, kemudian saya telusuri tren terkini, gapnya juga di bidang teknologi pertanian. Kan banyak teknologi pertanian ya, khususnya di inovasi dalam pengolahan salah satu makanan yaitu jagung gitu. Cari dan eksplorasi pendekatan yang masih underexplored gitu di bidang model pengolahan dan ini saya mau cari gapnya di situ. Gitu. Kemudian satu bentuknya narasi gitu. Atau bentuk ringkasan table of state of the art atau arah penelitiannya gitu. 5 tahun terakhir aja. Nah, di preset itu akan lama ya gitu loh. Akan lama mencari semua gitu. Biasanya sampai beberapa menit gitu kalau mereka sudah pintar gitu. Nah, ini adalah yang sudah saya coba malam. Nah, oke. Ini sudah saya coba dengan kata kunci ini. Kemudian kita lihat, oh ternyata mereka kasih semua, gitu, semua. Terus semua study scope-nya semua dan semua. Nah, oh tadi yang kata kunci sebentar ya. Ini semua sintesisnya semua ada di sini. Ini sangat-sangat membantu. Tapi ingat, ini tidak bisa di copy paste. Jadi ini sangat membantu kita saja. Kita akan lihat view as PDF, tapi saya akan melihat ini ya. Kita akan lihat seperti apa Scopus kita. Oke, yes. Saya akan melihat Scopus balik lagi yang ini karena tadi kita kata kunci. Gap aja. Coba. Kalau ini tidak di presearch, dia apa? Karena di presearch dengan tidak di presearch itu akan sangat berbeda. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman, di sini itu adalah summary. Dia mencari tren. Dia mencari tren yang tadi tidak melalui deep research. Current trennya apa, kemudian dia akan mencoba untuk mensummarikan 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga di dalam tabelnya, di dalam ini ada juga. Nah, teman-teman kalau misalnya, kan ini mesin ya. Kalau teman-teman puas, kita akan oke, bagus. Kalau tidak puas, nggak puas. Karena kalau nggak puas, berarti dia nanti akan belajar lagi. Oh, ternyata nggak ini ya. Jadi itu. Oke. Kemudian, tadi pertanyaan tentang kata kunci ya gitu. And or sama not itu harus kita pakai. Nah, biasanya di sini ada kata kunci. Kenapa ini yang di sini tidak ada kata kunci? Hide, show, pilot step. Kita akan coba lihat lagi trend jagung sampai sini. Kita lihat dia bisa apa. Mas yang tadi nanya ini, nanya kata kunci. Jadi kita sudah bisa dibantu oleh AI untuk menentukan kata kuncinya.
ya. Yang namanya corn itu kan jagung ya. Nah, jagung itu ternyata itu bisa pakai kata lain maize atau zea maize. Ini jagung agar semua dapat. Dikasih or. Bolehlah kita memerintahkan mesin pencari untuk kalau nggak jagung ya, kalau nggak corn, maize atau zea maize. Dah ditutup dengan satu kurung. Digabungkan dengan processing boleh, treatment boleh, refinement boleh, atau manufacturing boleh. Nah, jadi ini untuk kalau nggak ini, kalau nggak ini, kalau nggak ini. Gitu. Terus kemudian ini N-nya kan banyak nih. N, kemudian N, kemudian N, dan kemudian N. Menggabungkan kata kunci PICO tadi. Itu ke dalam 4 kali N. Karena kalau tiba-tiba kayak gini aja, dia aja pakai begini gitu untuk bisa mengharvest semua. Nanti tidak terharvest dengan sangat baik, tidak terinput dengan baik hasilnya kalau tidak ada protokol atau boolean operator yang memang kita pastikan itu pas ya gitu. Jadi satu kata itu jagung itu kita punya banyak. Nah, sinonimnya itu nanti bisa dilihat apa sinonim dari jagung. Jadi memang itu akan main-main terus tuh. Nah, kurung yang ini itu nanti digabungkan dengan jagung, proses, inovasi, kemudian agriculture, kemudian teknologi, kemudian productivity. Itu kata kuncinya yang nanti di dalam sini harus kita lihat or-ornya agar dapat banyak. Nanti dicoba, misalnya jagung aja, gitu. Jagung and processing apa hasilnya? Gitu. Jadi memang tidak akan sekali jadi ya. Gitu. Jadi harus memang dicoba-coba, oh ini pas, ini tidak pas, oh ini pakai or, sampai akhirnya oke, hasilnya bagus nih, gitu. Secara jumlah, gitu. Dan secara kita lihat secara sekilas, baru nanti kita akan coba untuk rekam. Jadi rekam semua yang kita lakukan di dalam proses kita, karena nanti akan dituliskan. Nah, udah kan? Jadi ini teman-teman, kemudian kita itu akan ada di Scopus di sini juga nanti melihat, oh di sini nih, yang tadi deep search itu mana ya? Scopus AI-nya, historinya, current trend-nya di sini. Oke. Nah, ini tadi yang saya coba untuk bereskan. Kemudian di sini kan view PDF, tadi sudah saya simpan. Kemudian ternyata ada 48 references. 48 references, itu nanti diekspor semua. Misalnya BibTeX atau CSV atau RIS. Coba kita pakai BibTeX. Nah, di sini teman-teman dicek dulu gitu ya. Citizen Code nggak perlu, publication state nggak perlu, atau perlu apa enggak, ID, source title, volume issue, document title, author, ini aja, kemudian kita ekspor. Nah, setelah diekspor itu nanti kita akan masukkan ke ini, ke notebook LM. Teman-teman bisa cek dulu di akunnya masing-masing ya. Di sini ada notebook LM di sini. Nah, ini salah satu yang memang bisa membantu, gitu ya. Nah, masukkan tadi referensi tadi sama PDF yang tadi gap-nya. Nah, tadi saya coba untuk mendownload versi BIP karena nggak ada versi PDF. Nah, notebook LM itu dia nggak bisa nerima BIP, dia bisanya PDF. Jadi kita harus convert dulu ke PDF, nggak apa-apa gitu. Langsung convert gampang banget. Kemudian masukkan source ini 2, baru kemudian kita akan lihat itu. Lihat sih dicoba untuk main-main dengan ini. Oke, kita akan lihat. Coba bikinkan infografisnya berdasarkan based on two source. Kasih dia perintah gitu. Nah, misalnya itu. Oh, ternyata kalau di dalam gambar tuh kayak apa sih? Oh, ternyata dia sini begini, robotiknya begini,
preciousnya begini, sustainable processingnya begini, tabelnya begini dari semua paper yang tadi. Gitu. Ini two sources. Oke, ini yang produksi dia nih untuk kita bisa melihat secara gamblang. Gitu. Jadi proses-proses untuk memang menggunakan AI-nya belajar dan segala macam itu macam-macam. Kita juga bisa pakai site space, ya site space yang tadi saya coba untuk lihat itu adalah bentar, site space. Nah teman-teman, site space ini nanti kita bisa lihat chat with PDF. Jadi PDF yang tadi kita cari 17 tadi itu kita masukkan satu-satu atau masukkan 2 atau lihat dulu gitu ini apa hasilnya, coba perintahkan sama dia untuk melihat gapnya, melihat instrumen yang dicari atau apapun sesuai dengan research question kita gitu. Sekarang sudah bisa pakai AI, dulu nggak bisa manual semua dibaca gitu. Sekarang bisa minta bantuan AI, jadi minta bantuan dulu di sisi ini. Oke. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi ini sudah sebenarnya masih perlu lama sekali. Tadi benar Mbak Iya, Safira menyampaikan waktunya nggak cukup ya. Tapi mungkin juga kalau untuk kali ini saya kira cukup. Kalau ini nanti juga terlalu pusing ya kalau terlalu banyak. Nah, sebenarnya dari UGM perpustakaan juga menyediakan nih ya pendampingan ya Mbak ya untuk SLR ya. Namun tapi untuk yang mini kelas sudah harus mini janjian kelas ya, dulu. harus sudah ada papernya. Iya, itu nanti kita ini ya, kita masuk ke library clinic dulu kalau memang misalnya nggak usah janjian gitu langsung bisa. Atau kalau misalnya memang janjian karena ada mini kelas yang memang kita punya di perpustakaan. Nanti teman-teman bisa datang kontak Mas Janu gitu ya untuk yang memang koordinator untuk mini kelas gitu. Mas Janu akan buka kelas bibliometrik atau apa gitu. Lupa saya sudah ada jadwalnya itu gitu. Kalau misalnya mau Infonya ikut itu di mana, itu boleh. Infonya nanti di Instagram atau saya nanti bisa kontakkan ke Mas Janu gitu. Mas Janu ngupload kayaknya di ini karena kemarin sudah booking ruangan untuk ada beberapa ini ya mini kelas untuk bibliometrik atau reference management tools atau yang lainnya gitu. Iya. Oke. Ini soalnya ada tawaran ini klinik pendampingan, tetapi untuk yang syaratnya sudah memiliki draft ya, dan sudah siap diajukan. Ini yang dikirim ke kami ya. Jadi sebenarnya di luar itu juga ada ya Mbak ya? Maksudnya gimana Bu? Di luar? Di luar yang sudah ditawarkan di sini lewat ini grup ini kan ada tuh ditawarkan. Nah itu berarti kita bisa mengajukan ke perpustakaan gitu, beberapa kelompok, beberapa mahasiswa gitu bisa mengajukan. Jadi kalau untuk program mini kelas itu kan akan sangat berbeda ya gitu. Jadi kalau mini kelas kan memang kita punya servisnya. Jadi nanti kita mendaftar di mini kelas. Tapi kalau misalnya ini mengundang yang seperti ini tuh beda lagi, itu tidak beda lagi gitu. Jadi memang tinggal tujuannya apa. Misalnya ada 5 orang yang memang butuh itu, kemudian nanti akan join propose ke mini kelas yang nanti datang ke sini sebagai bagian dari layanan, itu juga bisa gitu. Oke. Baik, jadi intinya mahasiswa rajin-rajin ya, entah rajin secara fisik ke library, mencari infonya atau lewat IG-nya ya, Instagram-nya ya. IG-nya, kemudian lewat channel-nya juga itu ikut semua itu, karena sebenarnya itu banyak gitu ya service-nya, tapi kadang-kadang mahasiswa tuh bingung sendiri itu karena terlalu banyak informasi. Makanya tadi arahannya adalah tolong baca hanya dari sumber yang memang kredibel, karena banyak sekali sumber yang tidak kredibel gitu. Banyak dan itu terbit gitu. Sedih sih, tapi ya begitu memang ininya ya. Gitu ya Mbak Evi, ini kebetulan saya harus segera ke agenda selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Safira. Saya kira kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa diajukan lewat email mungkin ya Mbak Safira ya. Boleh. Bisa nanti atau di library. Yang penting itu teman-teman harus tahu bahwa ada library clinic yang buka setiap hari
Oh. dan tanpa appointment. Nah, itu ada library klinik di library UGM ya, yang tanpa Iya. appointment. Yang Silahkan. jam 10:30 sampai 10:30. Oh, 10:30 sampai 11:30. Silahkan, mumpung Anda Pagi. masih kuliah di UGM ini ya. Jadi masih bisa manfaatkan. Nanti kalau sudah lulus sudah nggak bisa ya. Jadi ada juga individual academic consultation, tapi itu nanti ngantri juga. Tapi ada juga individual academic consultation yang drop-in session. Jadi siapa aja boleh datang. Tapi itu nanti hari-hari tertentu. Itu infonya ada di Instagram. Oke, ya baik. Terima kasih. Saya kira untuk hari ini sudah cukup, Mbak Safira ya. Nanti materi bisa di-share ya, Mbak ya? Bisa. Oke, nanti share ke saya dan akan saya kirim ke siswa yang sudah mengisi presensi ya. Kalau enggak, saya nggak bisa reach out soalnya lewat mana. Oke, terima kasih. Saya foto dulu ya ini ya untuk bukti. Oke, kalau ada yang ingin masuk di frame silahkan. Tapi kalau misalnya malu ya sudah. Oke, 1, 2, ikut. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Ya. Ini ada 3 layar ya. Ya, ada 40-an nih, luar biasa Ada loh ini. 40-an ya. Iya, ini banyak Puasa-puasa. sekali. Kalau di kelas soalnya nanti kurang, Mbak, kelasnya agak susah mencarinya. Sehingga kita online saja ternyata banyak. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa. Nanti akan kita buat survei lagi gitu ya. Siapa yang membutuhkan layanan tentang apa gitu. Nanti akan kita tidak lanjuti dengan mencarikan narasumber yang kredibel seperti Mbak Safira ini ya. Gitu. Belajar, Baik, Mbak, terima sama-sama. kasih. Iya, terima kasih Mbak Safira. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat melanjutkan Iya. puasa bagi yang puasa. Wes, semangat selalu, Oke. berkah selalu. Pokoknya PhD Iya. semangat. Maaf. Itu ya, Amin, saya mohon pamit ya amin. teman-teman, ini harus ke agenda selanjutnya. Oh, monggo, Matur monggo, monggo, monggo sangat. silakan Mbak Safira. Iya, iya, iya. Untuk teman-teman mahasiswa ya, tadi systematic literature review sebagai syarat luaran untuk disertasi yang by research itu boleh. Tetapi kalau mau yang literatur review yang tradisional itu juga boleh ya. Bukan yang sistematik itu boleh juga. Jadi yang penting literatur review gitu. Ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Saya tutup ya. Nanti yang sudah mengisi presensi ada nama emailnya, nanti bisa saya kirimkan materi kalau saya sudah dapat dari Bu Safira. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eti. Ya, saya Terima kasih, Bu. oke, saya end meeting ya. Sini. Oke.